Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amelia dengan NIM 16563.021, jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hafalan surah dan pemahaman khot guna ujian komprehensif yang diuji oleh yang terhormat Ibu Hilda SE MSI. Kali ini saya sudah memiliki 5 soal. Yang pertama, apakah tujuan hidup manusia? Yang kedua, apakah rukun iman? Yang ketiga, apakah rukun Islam? Yang keempat, bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita menurut Islam? Yang kelima, bagaimana tata cara menutup aurat menurut Islam? Baiklah, soal yang pertama, apakah tujuan hidup manusia? Allah berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada jin dan manusia bahwa tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak ada tujuan lain selain beribadah kepadanya. Namun masih banyak dari kita manusia yang tidak menyadari akan hal ini dan beranggapan bahwa kehidupan di dunia akan berakhir pada kematian saja. Padahal kita akan dihadapkan pada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Dan dari ayat tersebut pula kita mengetahui bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Soal yang kedua, apakah rukun iman? Allah berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil lazi nazzala ala rasulihi wal kitabil lazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'id, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Iman menurut bahasa Arab yaitu percaya, sedangkan menurut Al-Jurjani dalam At-Takrifat secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati. Sementara menurut syariat, iman adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan perbuatan. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa umat Islam harus beriman kepada 6 rukun. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini Allah tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu meyakini bahwa malaikat bertugas sebagai perantara Allah dalam membawa wahyu kepada siapa Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Yang ketiga, iman kepada kitabnya, yaitu meyakini kitab-kitab Allah sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi kita manusia agar terselamat dari siksa api neraka. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Umat Islam mengimani bahwa ada 25 nabi yang harus kita imani dan meyakini bahwa nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah.
Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia manusia akan dihadapi dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadar, yaitu meyakini akan qada sebagai ketentuan atau kepastian Allah yang sudah ditetapkan sebelum manusia itu lahir, dan meyakini akan qadar, yaitu ketentuan Allah terhadap apa yang sedang, akan, dan belum terjadi. Soal yang ketiga, apakah rukun Islam? Allah berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, wa aqimus sholata watul zakata warka'u ma'arroki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Rukun Islam merupakan dasar dari kehidupan seorang muslim, yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang muslim yang beriman. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat wajib diucapkan oleh orang yang ingin menjadi seorang muslim. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bertujuan untuk mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran, serta menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang yang kelaparan. Yang keempat, menunaikan zakat. Allah memerintahkan zakat untuk mensucikan harta kita dan membersihkan jiwa manusia. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Melaksanakan haji merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang mampu baik dalam finansial maupun lahir dan batin untuk melaksanakannya. Soal yang keempat, bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaqrabu zina innahu kana fahisha wasa'as sabil, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan telah diatur dengan adanya batasan-batasan bergaul dengan yang bukan mahramnya, agar tidak timbul fitnah yang besar di antara keduanya. Adapun perbuatan yang harus kita lakukan untuk menghindari zina, yang pertama, tidak saling memandang satu sama lain. Yang kedua, tidak melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, tidak mengucapkan perkataan yang dapat menimbulkan fitnah dengan lawan jenis. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Soal yang kelima, bagaimana cara menutup aurat menurut Islam? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Aurat dalam Islam adalah anggota badan yang harus ditutupi
ketika laki-laki ataupun perempuan saat berada di depan yang bukan mahramnya. Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki mulai dari bagian pusar hingga ke bagian lututnya. Dalam pandangan Ki Haji Ali Mustafa Yakub menyebutkan ada 4T aturan dalam berpakaian. Yang pertama, tidak terbuka atau tertutup aurat. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Baiklah, demikian penjelasan materi hafalan surah dan pemahaman khot dari saya. Terima kasih kepada penguji yang terhormat Ibu Hilda SE MSI dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Atas kurangnya, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.